Ada 3 cara yang dilakukan oleh wanita ini. Catat baik dan renungkan baik. Hal yang pertama, ayat 20 berkata, wanita ini ketika Yesus lewat, Alkitab bilang dia maju. 1, 2, 3 bilang maju. Saudara, kenapa Alkitab sampai tulis detil loh? Alkitab bilang maju. Saya bayangin ada rombongan orang yang hebat di tengah-tengah. Yesus ini kan orang hebat, orang yang dikenal sebagai orang yang membawa mujizat. Orang lagi nonton dia. Tiba-tiba orang lain lagi diam, yang sakit, yang lain banyak nggak saudara? Banyak. Tapi perempuan ini dia maju. Nggak cukup cuma maju. Alkitab bilang ngapain saudara? Dia mendekati Yesus. Habis mendekati Yesus, dia ngapain saudara? Dia jamah. Coba lihat, ada 3 kata kerja aktif semuanya. 1 kata pertama bilang maju. Yang keras. 1, 2, 3 bilang. Kedua kata kerja aktif berikutnya, dia ngapain saudara? Nggak cukup maju, dia ngapain? Saudara, Alkitab ini cerita. Kalau Anda baca dalam kitab yang lain, Lukas dan Markus dikatakan, murid-murid Yesus bilang, udah jangan dekat-dekat. Jangan dekat-dekat. Ini kan Yesus pamornya lagi luar biasa saudara. Coba Anda bayangin, dia berani menerobos kerumunan orang. Kamu jangan dekat-dekat, udah maju. Lalu dia berusaha mendekati apa saudara? Yesus. Nggak cuma mendekati, lalu ada kata kerja aktif yang ketiga. Dia ngapain saudara? Dia tahu nggak ada alternatif lain. Dia tahu, Yesus nggak mungkin, Yesus tolong doain aku. Mungkin dalam hatinya berkata, boro-boro orang Yahudi mau doain dia. Kenapa? Selama ini 12 tahun nggak ada orang yang sayang sama dia. Makanya dia pakai alternatif sederhana. Aku jamah. Sebuah tindakan apa saudara? Aktif. Saudara, bayangin Yesus jalan di tengah kerumunan. Yang kena jubahnya Yesus kira-kira banyak orang atau sedikit orang? Kemungkinan banyak orang. Tapi kisah yang disembuhkan, cerita itu hanya ditulis oleh seorang perempuan pendarahan 12 tahun. Karena 3 tindakan aktif ini. Ini bicara apa Pak? Yang pertama, gimana kita bisa mengalami mujizat di balik krisis? Dengarkan ini. Kalau orang yang bergairah, hanya kepada orang-orang yang bergairah, maka Tuhan itu akan membuat mujizatnya dinyatakan. Mata Tuhan tuh tertarik bukan kepada orang yang lemah, letoy, lunglai. Enggak. Mata Tuhan tertarik, mata Tuhan tertuju, mata Tuhan itu membuat Anda itu dilihat oleh Tuhan. Karena dia mencari orang nomor 1 adalah orang yang bergairah. Saudara, Pak, apa sih Pak? Gairah itu adalah semangat yang terus berkobar di dalam hati ini. Orang yang punya passion atau gairah, semangat yang luar biasa, maka dia selalu aktif. Dia nggak pernah kenal patah semangat, nggak kenal putus asa. Sekalipun orang rintangi, sekalipun orang berkata mustahil, sekalipun orang berkata tidak mungkin, sekalipun dokter berkata nggak mungkin sembuh, tapi orang bergairah, dia selalu percaya bahwa Tuhan sanggup buat mujizat dalam hidupnya. Saudara, orang yang bergairah, Alkitab tuh sampai tulis 2 ayat penting dalam perjanjian baru. Ayat yang pertama 1 Tesalonika 5:19. Jangan pernah padamkan apa saudara? Roh. Saudara, Roma 12 ayat 11 berkata, biarlah kerajinanmu terus, biarlah rohmu terus menyala-nyala, dan kerajinanmu jangan kendor, dan terus Anda layani siapa? Tuhan. Kenapa kok harus bergairah? Karena orang yang bergairah, tahun 2020, saya tahu gereja ini sedang dibawa Tuhan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kok nggak ada yang amin? Orang yang mau dipimpin Roh Kudus adalah orang-orang yang terus mau bergairah dalam hidup. Saya tuh lihat ada orang yang bergairah atau kurang bergairah gampang. Orang yang kurang bergairah, saudara kalau udah ketemu udah lama, gimana kerjaanmu? Ya biasa aja. Saudara, kalau saya keliling satu kota dan ketemu satu hamba Tuhan, gimana Pak pelayanan gereja? Ya gini-gini aja Pak. Anda sering ketemu nggak orang yang bilang gitu saudara? Gimana pekerjaanmu? Ya ngikutin alur aja Pak. Mau ngapain lagi Pak? Dengar, lihat saya ke depan, dengarkan ini. Saudara, saya itu lihat gini, Tuhan itu nggak suka orang yang di tengah-tengah. Tuhan tuh mau orang yang nyala, mau panas.
Karena sesuatu yang panas, air panas bisa membuat telur yang mentah. Jadi telur apa, saudara? Telur yang rebus bisa dimakan. Kalau mau dingin, dingin. Supaya es batu bisa jadi di sana. Tapi kalau nggak panas, saudara masukin telur di air yang setengah matang, airnya nggak panas, apa yang terjadi, saudara? Telur nggak pernah berubah jadi matang. Tuhan tuh rindu lihat orang yang bergairah. Dia sedang cari gereja yang keras. 1, 2, 3. Kurang mantap. 1, 2, 3. Dia sedang cari pemimpin, hamba Tuhan, pengerja, pendoa, jemaat adalah orang-orang yang bergairah. Kenapa, Pak? Orang yang mengizinkan gairah roh ini nyala, saudara. Saudara, waktu rohmu itu nyala, Alkitab tuh bilang, roh dalam hidupmu itu jauh lebih besar dari setiap roh dalam dunia ini. Zakaria pasal 4 ayat 6 berkata gini, kalau roh Tuhan dalam hidupku bukan karena kuat, bukan karena gagahku, maka gunung ini bisa dipindahkan, gunung itu bisa diratakan. Kenapa? Karena ada kekuatan roh dalam hidup Anda. Saudara, hanya orang yang bisa bergairah, yang bisa mengalami mujizat demi mujizat Tuhan. Amsal 18 ayat 14. Buka coba. Amsal 18 ayat 14. Ayat ini bagus banget. Ditulis kurang lebih 3.000 tahun lebih yang lalu oleh seorang yang sangat berhikmat lewat pewahyuan Roh Kudus tentunya. Mari baca dengan suara kuat. 1, 2, 3, go. Yang keras. Orang yang, coba bacanya lebih kencang lagi, lebih semangat. 1, 2, 3. Orang yang dapat menanggung apa, saudara? Terus, saudara, kata penderitaan dipakai kata makaleh. Artinya apa? Kesusahan. Makaleh itu artinya apa? Penderitaan, tantangan, masalah, persoalan yang datang silih berganti. Tapi dengarkan baik, Alkitab pernah bilang, orang yang punya semangat maju terus, pantang apa, saudara? Mundur. Saudara, hari ini di tengah-tengah masa krisis, tiba-tiba Tuhan kasih project, 7 project. Saudara, itu 7 project untuk membangun satu area di mana kita ingin memberkati satu kota. Saudara, kita punya satu area bangun namanya House of Bread. Saudara, berkali-kali itu tanahnya cukup luas. Kita ada di situ buah naga, nanam sayur-sayuran organik. Lalu ada lele, bukan lele yang biasa, tapi lele yang memang didesain yang bagus, yang dengan air yang bersih, sehingga lele itu menjadi lele yang sehat. Saudara, kami nggak gampang. Berkali-kali, saudara, ada orang coba curi. Saudara, besok dipasangin pagar, pagarnya dibongkar. Piara kambing 10, besok kurang 3, saudara. Bukan karena mujizat terjadi, saudara, tapi hilang diambil orang, saudara. Saudara, hari ini belum ekspektasi yang Tuhan pernah taruh, belum semuanya selesai. Tapi puji Tuhan, hari ini buah naga berkali-kali itu mati, saudara. Mati, buah naga. Udah panggil ahlinya, ada orang yang memang pintar nih dari IPB. Wah, karena Pak Wiryo itu juga orang pertanian, dia ngerti. Tapi ketika ditanam suhunya nggak sama, mati juga naganya, saudara. Kami belajar di Banyuwangi, coba lagi. Tapi hari ini puji Tuhan, saudara ngelewatin tantangan penderitaan. Waktu dicolong, kita nggak pernah bilang, aduh kenapa sih dicolong lagi? Coba yang lain dong, kita kan udah doa nih, kenapa masih dicolong? Kita bilang enggak, mau dicolong kayak besok kita akan maju perang terus. Besok gagal, kita bilang, aku akan coba lagi. Saudara, ada tantangan, saudara, sayuran pernah benar-benar mati. Kita bilang, besok kita cari lagi cara, belajar lagi, kita doa lagi, minta kuasa Tuhan dinyatakan sampai bertumbuh. Saudara, hari ini puji Tuhan, itu sekarang naga udah tumbuh, sekarang tumbuh-tumbuhan organik udah bisa jalan. Walaupun saudara sekarang sudah belum besar sekali, tapi minimal buat satu gereja, sekarang jemaat udah bisa makan sayur-sayur organik. Dan sebentar lagi, saudara, lahan sebelahnya, kita sudah punya greenhouse tuh sampai 3, saudara. Greenhouse tuh rumah yang gede-gede itu, saudara, 3. Satu aja dulu nggak kebayang, sekarang 3. Orang tanya, gimana caranya? Apa nggak ada tantangan? Banyak tantangannya. Tapi orang yang bersemangat bisa menanggung apa, saudara? Penderitaan. Pak, apa sih tantangan dari gairah? Nah, ini yang saya mau masuk lebih dalam. Pak, tantangan dari gairah apa sih? Apa sih, Pak, yang membuat gairah itu bisa turun?
Saya tanya, ada nggak orang yang dulunya menyala-nyala, setelah 6 bulan, setahun, setahun setengah, 2 tahun, tiba-tiba sekarang menyili-nyili? Tahu Anda menyili-nyili? Dulu semangat, rumah doa ikut, 3 ibadah ikut. Sekarang tanya, mana rumah doa? Aduh Pak, lemes Pak. Banyak nggak orang kayak gitu, saudara? Jangan bilang banyak lah ya. Kalau di PPL, nggak ada lah ya, saudara. Semua di sini harusnya adalah orang-orang yang bergairah. Ada gereja yang awal-awal begitu menyalang Injil di mana-mana. Tadi saya senang dengan doa Pak Ben. Ayo Tuhan, kirimkanlah hati kami yang mengasihi jiwa-jiwa. Kenapa? Dulu ada gereja yang begitu antusias, dikit-dikit nginjil, ketemu orang Injil. Sekarang ditanya, pendeta udah terkenal, pendeta udah top, pendeta udah naik daun. Saudara, bukan lagi naik daun, naik Alphard, saudara. Kalau naik daun terbang gitu, saudara. Nginjil nggak? Nggak pernah. Nah sekarang gimana kalau Anda nggak nginjil? Saudara, apa sih lawan atau bahaya daripada gairah? Orang yang berada dalam zona nyaman atau comfort zone adalah musuh daripada kegairahan. Apa sih Pak comfort zone? Nah ini dengarkan ini. Saya masuk lebih dalam sedikit aja. Comfort zone adalah sebuah jebakan hidup dalam sebuah lingkungan atau kondisi. Saya ulang. Comfort zone itu adalah jebakan. Namanya juga jebakan. Sebuah jebakan hidup dalam sebuah lingkungan atau kondisi yang tanpa sebuah kemajuan. Ini nggak bicara tentang yang diberkati aja loh. Ada orang yang memang kondisinya udahlah, udah cukup diberkati. Sehingga mereka berkata, buat apa aku maju lagi? Tapi ada orang yang udah sakit pun gini, udahlah kalau mau mati, matilah. Saudara, ada satu jebakan-jebakan dalam hidup ini membuat bukan berarti kita nggak bersyukur. Bedakan ini. Orang yang bersyukur, dia selalu melihat rencana Tuhan yang terbaik dalam hidupnya. Tapi orang yang dalam comfort zone, dia berpikir bahwa itu takdir hidup dia. Padahal belum sampai titik kulminasi. Tapi udah merasa itu takdirnya dia. Udah Pak, saya ditakdirkan. Dulu waktu saya di daerah, di kampung, maka ada orang, maaf ya, orang Jawa itu, dia punya satu istilah. Kita ini wong cilik. Apa itu wong cilik, Pak? Wong cilik itu lungguhnya didingkle. Oh, gelak akli. Lupa apa itu, Pak? Kamu tuh orang kecil, duduknya cuma di kursi yang kecil. Itu pun kursinya goyang sana, goyang sini. Makanya jangan pernah punya mimpi yang... Saudara, hati-hati loh dengan comfort zone. Comfort zone nggak selalu bicara orang yang berada loh. Ada nggak Pak gereja di comfort zone? Banyak. Ada nggak Pak kelompok sel di comfort zone? Banyak. Ada nggak Pak bisnis di comfort zone? Banyak. Belum sampai titik kulminasi, udah merasa itu takdir. Udah takdirnya memang begini sih. Padahal Tuhan masih punya rencana yang lebih besar. Masih ada janji-janji yang hebat yang belum pernah Anda raih. Lalu Anda berkata, udah takdirnya cuma segini kok. Apa yakin bahwa takdirmu cuma segitu? Apakah Anda gak yakin bahwa rancangan Tuhan jauh lebih hebat daripada yang Anda dan saya bisa pikirkan? Dia Tuhan yang melakukan perkara-perkara dahsyat. Dia Tuhan yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Yang setuju sama-sama katakan. Amin. Pak, apa yang terjadi? Ciri-ciri orang yang ada di comfort zone. Ada 3 ciri sederhana. Ada banyak ciri kalau Anda baca. Tapi ciri yang sederhana ada 3. Yang pertama, orang yang ada di comfort zone atau jebakan kondisi situasi yang tidak pernah bisa membuat dia maju, selalu cari posisi aman. Saudara, kalau orang itu udah cari posisi aman, orang itu tidak akan pernah lihat visi yang besar. Berapa di sini percaya bahwa hidup kita akan terus dipakai sampai kita dipanggil Tuhan? Coba ya. Yang saya tanya lagi, turunkan tangan Bapak Ibu. Berapa di sini percaya bahwa hidupmu tetap bisa dipakai Tuhan sampai Tuhan menjemput kita? Wow. Saya berdoa, itu keyakinan kita. Ada orang udah di comfort zone, udah aman. Yang penting aman. Padahal terang itu tempatnya strategis. Garam itu, saudara, fungsinya adalah memberi rasa. Kalau kedua hal ini udah nggak nampak dalam hidup kita, berarti kita sedang ada di posisi aman. Nah saudara, Anda ingat persis cerita Abraham. Saya cuma kasih sebuah selingan cerita di Alkitab. Abraham tuh disuruh pergi dari Ur Kasdim ke tanah perjanjian. Satu tanah yang belum ada, yang belum pernah dia lihat di peta. Karena pada masa itu belum ada peta yang jelas, belum ada Google Map, belum dia bisa lihat Waze, dia nggak punya globe. Lalu Tuhan berkata di usia 75 tahun, Bram, kamu pergi. Saya tanya, umur 75 loh.
udah opa. Berarti kalau udah opa, udah tua. Rambutnya udah putih. Jalannya udah berat. Saudara, coba Anda berpikir sederhana. Kalau Tuhan kira-kira kasih perintah kepada orang yang usianya 20 tahun. Disuruh pergi. Kamu pergi ke tempat yang kamu nggak tahu. Lebih mudah atau lebih sukar? Yang keras? Lebih mudah. Karena dia nggak punya tanggungan. Anda setuju? Usia 30, kira-kira gimana? Udah mulai mikir, baru merit Tuhan. Ini kerja udah bagus Tuhan posisi. Tiba-tiba Tuhan suruh, kamu pergi! Lumayan lebih susah. Pertanyaan kalau usia 50, Anda udah settle, anak-anak udah mulai gede, sekolah, anak-anak udah hampir lulus semua, tiba-tiba suara Tuhan datang dalam telingamu berkata gini, kamu pergi! Lalu Anda tanya, kemana Tuhan? Nggak tahu, yang penting lu pergi. Kira-kira apa yang terjadi usia 50 tahun? Masih bisa pergi orang itu? Hah? Ogah ya Pak ya? Tapi kemungkinannya masih bisa nggak saudara? Masih bisa. Kenapa? Masih kuat. Anda bayangkan, ini usia 75 tahun. Udah enak usia pensiun, duduk di Starbucks nongkrong sambil ngeliatin kaca. Enak. Jalan aja mungkin udah agak berat, saudara. 75 tahun. Nggak mudah loh. Walaupun pada usia itu orang-orang matinya senja-senja. 100 lebih, tapi 75 tetap tua. Karena Alkitab tetap bilang, Abraham punya anak di usia yang tua. Berarti 75 tetap usia yang tua. Disuruh pergi. Kalau Anda jadi Abraham, kira-kira pergi apa enggak? Hah? Coba tanya jujur di hati kita. Kalau Anda jadi Abraham, kira-kira Anda pergi enggak, saudara? Kalau saya jadi Abraham, saya mikirnya bukan 100 kali, 1000 juta kali kali, saudara. Gak mudah loh, saudara. Ke tempat yang Anda nggak tahu. Coba Anda sini, Pak Budiman, ini maaf ya Pak ya, contoh loh Pak, maaf ya, maaf kali. Pak Budiman usia 60. 68, hampir mirip seperti Abraham, saudara. Tiba-tiba ini, Pak Budiman keluar dan pergi ke satu tempat, satu wilayah. Kemana Tuhan? Nggak tahu, kamu pergi aja, beresin koper, nanti aku pelihara kamu. Pak, gampang nggak sih Pak? Aduh, mikir, ini bener suara Tuhan atau enggak sih? Udah puasa, aduh gimana Tuhan? Jujur. Coba jujur, betul apa betul? Ya. Tapi Abraham hari itu, dia tahu itu persis. Ketika dia dapatkan suara itu, yakin. Dia keluar. Saya tanya, waktu dia keluar dari Ur Kasdim, umur 75 tahun, tantangan terjadi nggak dalam hidup dia? Banyak, saudara. Janji Tuhan dia raih, betul. Satu kali dia, tantangan berikutnya, waktu dia jalan, saudara, papahnya nggak mau lagi. Saudaranya yang lain nggak mau lagi. Yang lain berhenti di kota apa, saudara? Di kota apa, saudara? Loh, lupa semua, bukan di kota Bandung, saudara. Dia berhenti di kota Haran. Baru jalan, udah berhenti, udah, stop. Saya berpikir mungkin orang berkata gini, udahlah, kita udah tua. Lu salah kali. Kita udah rambutnya udah putih. Dia kalau benar, kalau enggak. Abraham bilang, enggak, kemarin Tuhan betul-betul ngomong. Papanya bilang, udahlah Abraham, udahlah papa biar mati di sini. Papanya mati loh di situ, saudara. Kalau Anda baca kisahnya. Saudaranya banyak yang mati. Dia lanjutkan perjalanan apa enggak, saudara? Yang keras tuh. Lanjutin perjalanan enggak, saudara? Yang keras, 1, 2, 3 bilang lanjut. Udah lanjut, kelihatan berkat Tuhan udah mulai nyata. Saudara Lot satu-satunya ponakan kesayangan dia yang ngikut dari awal. Tiba-tiba gembala sama gembalanya berantem, saudara. Biasanya pemimpinnya akur, anak buahnya suka berantem, saudara. Waktu berantem, saudara, Abraham bilang, Lot, kalau kamu kanan, ya udahlah, engkau ke kiri. Terserah kamu dah. Pokoknya engkau ngalah. Saudara, waktu itu dia mengambil keputusan berpisah dengan siapa, saudara? Lot. Anda bayangin loh, itu keponakan kesayangan. Tantangan datang lagi, mungkin dia berkata, kenapa sih udah diberkati, kok perlu pegawai sama pegawai berantem, sehingga aku mesti ambil keputusan yang gak gampang. Udah selesai itu, Anda pikir selesai, dia ngalami tantangan. Udah janji, nunggu janji Tuhan, Ishak lahir. Udah Ishak lahir. Tuhan minta gak, saudara? Dites gak hatinya? Waduh, saudara, ini Tuhan punya anaknya nunggu 100 tahun, Tuhan. Diminta lagi. Ini bener gak sih jalan hidup nih kayak gini rasanya? Saudara coba bayangin. Gak gampang loh. Tapi Abraham melalui semua itu dengan sebuah kegairahan. Nomor 1, hati-hati kalau kita udah di posisi aman. Saya seringkali kalau ada orang gini, saya doain orang. Pak, mohon didoakan. Ya. Lalu saya tanya, sakitnya apa? Lalu dia cerita, sakit A, B, C, D. Lalu saya tanya, apa yang menjadi responmu?
Dia mulai cerita ke dokter A, makan obat ini, minum alternatif apa, jamu ini, jeruk ini atau apa. Lalu saya tanya, apa yang kamu yakini tentang penyakitmu? Ada orang yang berkata gini, ya udah sih Pak, kayaknya sebentar lagi sih saya mati Pak. Saya kalau udah ngomong orang udah mau mati, belum didoain aja udah mikirnya mati. Nanti jangan-jangan didoain langsung repot juga nih pendeta. Saya bilang kalau kamu tidak punya kegairahan untuk jadi sembuh. Orang yang gairah, dia tahu janji Tuhan itu selalu iya dan amin. Orang yang bergairah, kemarin di tempat kami ada orang yang sakit ginjal, umur 32 tahun, laki-laki. Saudara, dia itu sakit ginjal, itu sudah sampai ginjalnya itu saudara tinggal sisa fungsinya itu 21%. Saudara, istrinya tuh udah ketemu, nangis tuh saudara. Namanya suaminya masih muda, anaknya masih kecil. Suaminya udah nggak bisa kerja, fungsi ginjal tinggal 21%. Dua saudara, udah diobatin ini, ke dokter udah turun 16%. Sudah di titik 16%. Dokter sudah sebenarnya berkata, hands up. Beneran, dokter bilang, kamu mesti cuci darah. Kemungkinan cuci darah pun gak lama. Karena ginjalnya tuh bocor, apanya tuh sehingga keluar gitu, saudara. Albumin atau apa, itu keluar, saudara. Karena ginjalnya tuh bocor. Kalau ban bisa ditambal. Nah, kalau ginjal kan gak gampang tambalannya, saudara. Hanya Tuhan semesta alam yang bisa menjamin nambal, nggak mungkin bocor lagi. Betul apa betul? Iya. Saudara, orang ini saudara dia di tengah-tengah 16%. Saya tanya, nggak gampang loh. Orang lain mungkin udah putus asa dan berkata gini, udah kalau mau lewat. Betul apa enggak? Tapi sang istri berkata gini, Tuhan, dia gandeng tangan suaminya. Bagi kami, selama kami masih hidup, selama itu aku percaya janjimu, iya dan amin. Selama aku masih hidup, aku punya Tuhan yang besar. Saudara, istrinya berdoa. Hari ini aku berdoa. Ginjal yang kata dokter, memang secara medis sudah keluar labnya 16%. Tuhan pasti bisa sanggup buat kembali normal 100%. Saudara, mujizat terjadi. Dokter sudah suruh pulang dari rumah sakit. Tapi tiap kali dia ketemu suaminya, dia bilang gini, kamu akan sembuh kembali 100%. Orang berkata, kalau udah gila kali ya. Udahlah, suami lu sebentar lagi gak cuci darah. Enggak! Saya berdoa, biar kita terus punya iman yang kuat dan bergairah kepada Tuhan. Kok gak ada yang amin? Orang lain bisa berkata, nggak mungkin, tanah dari mana? Bangun duitnya dari apa? Emang lu bisa? Nggak apa-apa orang lain berkata yang buruk. Tapi saya tetap berkata, firman-Mu adalah iya dan amin. Hari ini, sang suaminya disembuhkan Tuhan. Bukan kembali ke 60%, 70%. Ginjalnya normal kembali, 100% normal, sehat walafiat. Tepuk tangan yang meriah dong buat Tuhan yang terbukti. Nomor satu tadi ingat ya, jangan cari rasa aman Pak Bu. Mungkin Tuhan suruh visi yang besar kita jalani. Kadang-kadang ikut Tuhan, saya ingat kalau gembala saya, Pak Wiro selalu bilang gini, ikut Tuhan tuh ngeri. Tapi endingnya apa saudara? Saya bilang sama para teman-teman hamba Tuhan, kamu kadang-kadang disuruh Tuhan, bukan masalah tua atau muda. Kaleb umur 85 aja masih perang loh, saudara. Yang lain udah nyerah, udahlah, gue pensiun aja. Kaleb umur 85 masih ngerebut Hebron yang notabene banyak orang raksasa di sana, saudara. Nggak gampang loh. Jadi nggak ada kata pensiun buat Pak Budiman. Amin, saudara. Dukung dong Pak Budiman. Nggak ada kata pensiun buat Pak Beni. Nggak ada kata pensiun buat semua kita di tempat ini. Saya berdoa sampai kita mencapai titik kulminasi, sampai semua talenta, potensi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita lipat ganda. Waktu kita menghadap Tuhan, kita bisa berkata, it is finished. Walaupun ada tantangan, kita tetap bergairah. Nah, yang kedua, saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ciri-ciri comfort zone yang kedua. Orang itu mulai menjadi egois. Orang yang egois mulai mudah bertengkar dan mencari kesenangannya sendiri. Saudara, ada keluarga yang mulai ada di comfort zone, gampang cirinya. Kalau ada di comfort zone, itu biasanya suka bertengkar, saudara. Saudara, kalau di satu organisasi, entah gereja, entah pelayanan, entah bisnis, entah apa saja, dan tiba-tiba tawuran, terus keluarga tengkar, terus jangan-jangan udah mulai mikir akunya. Orang yang berpikir aku udah lagi-lagi mikir di kepalanya comfort zone. Kenapa suami bertengkar? Karena berpikir, ini kan kesenanganku. Ini kan hobiku. Kalau Anda bisnis, ini kan wilayahku. Kalau pelayanan, amit-amit, ini kan peka. Jangan, saudara. Peka itu miliknya siapa? Ini kan departemen.
Jangan, departemen pelayananmu itu milik Tuhan. Ini kan gereja di wilayah penggembalaan. Jangan ada di PPL. Daerah penggembalaan itu miliknya Tuhan. So, kita nggak punya hak apapun. Bahkan uang yang di kantongmu sekarang juga miliknya siapa? Tuhan. Kesehatanmu miliknya siapa, saudara? Saudara bisa bayangin tuh orang yang kemarin kebanjiran. Wah, saudara, malam tahun baru lagi makan, itu ada fotonya before after. Ya, before kebanjiran mereka lagi makan besar, after mereka makan lagi, tapi sambil duduk. Saudara terapung-apung, saudara. Itu kebanjiran, baru kebanjiran, belum yang lain. Saya berdoa, orang yang comfort zone selalu berpikir tentang aku. Tapi orang yang bergairah selalu berpikir tentang kamu. Bagaimana kamu bisa dibangkitkan? Bagaimana kamu bisa disembuhkan? Bagaimana kamu bisa dipulihkan? Bagaimana kamu bisa dipakai Tuhan? Bagaimana kamu bisa berpikir yang lebih baik? Itu keluarga, coba suami yang terus bisa coba bukan cuma berpikirku, tapi berpikirmu, keluarganya pasti akan lebih bahagia, saudara. Tapi kalau cuma ku, aduh saudara, habis saudara. Sebentar lagi pecah itu, karena semuanya serba ku. Yang ketiga, ciri comfort zone adalah orang itu sudah tidak lagi berani bayar harga. Dia lebih memilih yang mudah, enak secara pandangan di matanya, mulai mengukur semua dari cara pandangnya. Saudara, Tuhan tuh kadang-kadang melakukan sesuatu yang tidak bisa masuk akal sehat kita. Betul apa betul? Bukan berarti Anda nggak boleh mikir pakai akal sehat. Tapi izinkanlah kalau pikiranmu, otak kita yang segede bakpao ini ada batasnya, lalu Tuhan kasih kita visi yang besar, rencana yang besar, izinkanlah dia punya banyak cara untuk selalu bisa menolong hidup Anda. Kok nggak ada yang amennya lebih kencang? Saudara, saya lihat Tuhan buat itu. Tuhan lakukan itu. Di tengah pelayanan kami, di tengah pelayanan saya, Tuhan buat itu. Saya pernah mungkin cerita banyak, tapi saya nggak mungkin cerita banyak lagi hari ini karena waktunya. Tapi saya mau beritahu, Tuhan punya banyak cara untuk menolong Anda. Kadang-kadang kita berpikir, Bapak itu yang bisa tolong saya. Kita berpikir, Ibu itu yang bisa tolong saya. Kita berpikir, dokter itu yang bisa sembuhkan kita. Kita berpikir, nanti kamu yang bisa bantu saya. Tapi Tuhan bisa buat yang ono, yang itu, yang ono. Nggak lakukan apa-apa. Tuhan bisa kirim yang jauh untuk menolong hidup Anda. Tapi kapan Pak saatnya? Saat kita berani bayar harga. Saya sering tes dalam hidup ini. Jangan-jangan ketika pelayanan kita makin naik, kita udah nggak lagi suka puasa. Dulu waktu pelayanan kita belum punya apa-apa, kita suka. Wah, puasanya bisa 2-3 kali. Ada puasa terpaksa juga, ada puasa beneran juga, saudara. Tapi setelah kita di posisi level aman, nggak ada puasa-puasaan. Dulu waktu kita mengalami sebuah penderitaan yang berat, doa kita bisa bertahu-tahu 1 jam aja orang nengok lagi, doa lagi. Orang masuk kamar lagi, dia masih belum selesai lagi doa. Masuk lagi, doa lagi. Buka lagi, doa lagi. Jangan-jangan ketika kita sudah ditolong Tuhan di posisi yang baik, dibuka. Loh, kamu ngapain? Doa dalam roh. Seriously, bayar harga. Saya lihat kenapa banyak hamba-hamba Tuhan ketika dia dipercaya Tuhan besar, dia jatuh. Salah satunya, ada harga-harga yang dulu dia pernah bayar. Hari ini dia tidak lagi berani bayar harga. Dan dia mulai ada di comfort zone, tidak lagi bergairah.